Tapi dengar ini saudaraku, dalam setiap ketaatanmu, di atas gunung itulah, pada saat Abraham taat, dia berjumpa dengan Jehovah Jireh. Dalam setiap ketaatan, pengenalanmu akan Tuhan bertumbuh. Kalau buat saya ya, dari semua yang saudara dengar di minggu 1, minggu 2, minggu ketiga, tanpa minggu keempat semuanya jadi sia-sia saudaraku. Fierce obedient, ketaatan yang berani. Ini bukan jenis ketaatan saudaraku, ya saudara taat kalau situasinya memungkinkan. Ini bukan jenis ketaatan yang kalau masuk akal. Ini bukan ketaatan yang nyaman. Itu sebabnya saya sebut fierce obedient, ketaatan yang berani. Saya akan membuka terlebih dulu saudara, saya landasi dulu saudaraku dari Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Ini adalah satu kisah bagaimana di dalam kehidupan Yosua, satu momen di mana Tuhan meminta Yosua untuk membawa bangsa Israel menyeberang masuk tanah perjanjian. Satu tugas saudaraku, in case buat sebagian dari saudara ya wajar aja Yosua dikasih tugas seperti itu, but no. Satu tugas yang mana notabene Pak, Musa pendahulunya aja enggak berhasil melakukan itu. Dalam kehidupan setiap kita, ada momen-momen tertentu fierce obedient ini dibutuhkan, saudara. Ada masa di mana Tuhan itu kayak nawarin kepada saudara sesuatu yang either you take it or you leave it gitu. Tapi butuh keberanian untuk taat. Di momen itu, satu pressure yang besar buat Yosua, saudaraku, bagaimana enggak? Hamba Tuhan sekelas Musa loh. Bagaimana kisahnya akan selalu diceritakan. Dia membelah laut, saudaraku. Kalau hamba Tuhan sekelas itu aja enggak berhasil, apalagi Yosua kan gitu. Di momen itulah, di mana pressure-nya begitu besar itulah, Yosua 1 ayat 7 Tuhan berbicara kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, ini pesannya Tuhan. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Boleh enggak saya ambil ayat ini, kita baca sama-sama dari terjemahan bahasa Indonesia masa kininya. Dengan tujuan supaya nanti saudara bisa nangkep. Bagaimana sih kayak how the fierce obedience itu bekerja gitu saudaraku. Kita lihat ya, kita lihat dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Hanya hendaklah engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Engkau harus menjaga agar engkau mentaati seluruh hukum yang diberikan Musa hambaku itu kepadamu. Jangan kau lalaikan sedikit pun. Jadi bahkan lalai pun itu bukan alasan. Jangan kau lalaikan sedikit pun, maka kau akan berhasil. Bolehkah dari ayat ini saya ambil Pak? Kata maka kau akan berhasil. Buat kasusnya Yosua, itu adalah membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga atas kehidupan saudara-saudara di tempat ini. Ada tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan atas hidupmu, saya enggak tahu apakah itu. Buat sebagian dari saudara, ada tanah perjanjian, new wonder, yang Tuhan janjikan atas hidupmu.
Dari ayat ini boleh nggak saya ngomong, untuk itu terjadi Bu. Engkau butuh keyakinan, engkau butuh keberanian. Balik-balik lagi disuruhnya taat. Simpel toh sebenarnya. Tapi taat itu seringkali nggak segampang itu karena tadi engkau butuh yakin nih. Karena kadang seringkali bahkan yang saya lihat saudaraku, disuruhnya taat tapi keadaan di depan mata gelap. Taat itu jadi kayak, taat jadi mudah Pak, kalau untuk taat masuk akal. Taat jadi mudah kalau untuk taat gampang. Gitu. Tapi ayat firman Tuhan minggu lalu, bagaimana kalau yang saudara hadapi di depan saudara itu gunung? Masalah yang seolah-olah size-nya melebihi kemampuan saudara. Itu sebabnya ayat ini mengingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Baru dari situ fierce obedient bisa lahir. Oke ya, sampai situ dulu, dapat dulu ya. Oke, saya akan membawa saudara melihat minggu lalu saya berbicara tentang iman. Kalau bicara soal iman kayaknya enggak afdol kalau enggak membahas bapak orang beriman. Bapak orang percaya siapa? Abraham. Minggu lalu saya membahas tentang Abraham. Kalau kita buka di Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, saudara akan menemukan iman tidak pernah lahir dimulai dari, ya dimulainya selalu dari firman. Enggak akan pernah iman itu lahir dari sikon. Sebagian dari saudara ngomong sama saya, Pastor, iya kalau ini apa saya udah mau melihat apa tanda-tanda saya kayaknya sembuh nih, saya kayaknya jadi lebih baik, iman saya bangkit. Tapi kalau aduh tiba-tiba besoknya jadi buruk lagi, Pastor, iman saya rasanya kayak udah rontok gitu. Minggu lalu saya memastikan nih, karena banyak orang Kristen salah. Saudaraku, yang namanya iman tidak pernah naik turun. Amin ya yang paling keras. Kalau naik turun namanya perasaan. Loh, saudara harus tahu, saudara harus bisa membedakan. Karena kalau saudara nggak bisa membedakan, jangan-jangan saudara akan terus-menerus ngomong, imanku roller coaster. Enggak, iman nggak pernah roller coaster. Yang roller coaster perasaan. Tapi kan firman ngomong, orang benar tidak hidup oleh perasaan. Orang benar hidupnya oleh iman. Jangan saudara berpikir Abraham terima firman, terima janji, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau akan kutunjukkan, sudah ditunjukkan belum? Berarti kan belum kelihatan. Ayat 2 ngomong ditambah lagi, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Anak satu aja enggak punya kok. Boro-boro mau bilang jadi bangsa besar. Ceritanya dari mana? Menurut saudara, halo, apakah Abraham kekeh langsung terus-menerus percaya dan berhasil sampai akhir saudara? Enggak. Again and again kalau saudara baca di dalam Alkitab, Abraham goyah kok. Kalau Abraham enggak goyah, kenapa berkali-kali Tuhan menampakkan diri kepada Abraham? Senggol kiri kanan katakan, ternyata bukan cuma kamu yang goyah, Bapak Abraham aja juga goyah. Kenapa saya harus mengatakan ini saudaraku? It's okay engkau goyah. Tapi dengar ini baik, di tengah situasi di mana engkau goyah, yang bikin kuat firman. Di tengah posisi seperti itu, Tuhan ngomongnya hanya, gak ada yang lain, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Gak ada obat yang lain.
Kalau hari ini yang kau rasakan kayak aduh perasaan ini sudah roller coaster pastor. Aduh rasanya kayak udah nggak karu-karuan. Sadari itu bukan iman. Sadari itu perasaan. Katakan pada dirimu sendiri aku tidak hidup oleh perasaan. Aku orang benar. Dan karena aku orang benar aku hidup oleh iman. Bahkan di saat dimana rasanya kayak saudara nggak ada yang dipegang nih. Katakan pada dirimu, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa kok harus seperti itu Bapak Ibu? Ayat yang keempat nanti kalau saudara baca ya, minggu lalu kita udah ceritakan. Alkitab mencatat, Abraham maka pergilah Abraham. Berarti saya tanya, Abraham udah berhasil taat belum? Berhasil. Tapi apakah selesai sampai di situ? Enggak. Maafkan saya saudaraku, mungkin berita yang saya bawa kepada saudara tidak mengenakan. Ujian ketaatan, ujian iman itu seumur hidup. Buat saudara yang berpikir, sudah selesai pastor. Dan saudara berpikir, puji Tuhan, nanti akan datang berikutnya saudaraku. Make sure aja, nantikan yang berikutnya, coming soon. In case ada di antara saudara yang berpikir, saudara bisa menghindari masalah. No. Ujian iman, ujian ketaatan, itu ceritanya seumur hidup. Abraham udah lulus yang ini saudara. Masih ingat kisahnya? Lahirlah Ishak. For the first time, untuk pertama kalinya dalam kehidupan Abraham, apa yang dijanjikan itu ada awan setelapak tangannya Bu. Kalau tadi anak aja nggak punya, umurnya udah segitu, nggak bisa lagi punya anak, sekarang saudara kebayang nggak sih itu kayak yang yes gitu. I have Isaac, saya punya Ishak nih. Janji menjadi bangsa yang besar sudah bukan muluk-muluk lagi. It is possible. Di tengah semuanya itu saudaraku, Ishak sudah di tangan. Tuhan ngomong sama Abraham, sini kasih Ishak. Ada di sini yang pernah ngalami seperti itu? Ada di sini yang akhirnya ngomong, pastor, ngikut Tuhan tuh pusing, pastor, Tuhan tuh maunya apa sih? Yang lain saudara boleh nggak tahu. Satu yang saudara harus tahu, sejauh langit dari bumi, rencanamu dari rencananya. Sejauh langit dari bumi, pikiranmu dari pikirannya. So if you are confused, senggol lagi ke kiri kanan, katakan, masih normal kok Pak. Sudah punya anak kan Tuhan sendiri yang janji jadi bangsa besar. Kenapa sekarang Ishak diambil? Masuk akalnya di mana? Tapi dengar ini saudaraku, dalam setiap ketaatanmu di atas gunung itulah pada saat Abraham taat, dia berjumpa dengan Jehovah Jireh. Dalam setiap ketaatan, pengenalanmu akan Tuhan bertumbuh. Itu sebabnya disebut fierce obedience, saudaraku. Karena nggak masuk akal. Itu bukan saudara taat kalau nyaman, itu bukan saudara taat kalau masih masuk di pikiran gitu. Masih ingat kisahnya Petrus? Minggu lalu saya juga membahas Petrus. Satu kali di atas perahu, saudaraku, murid-murid sedang menyeberang di danau. Tengah malam, saudara, kondisi gelap, tampaklah Yesus. Semua murid-murid berteriak ketakutan. Mereka ngomong apa? Itu hantu. Tuhan ngomong, no, it's me, ini aku, kata Tuhan. Saya tuh kemarin menjelaskan, saya tuh bilang, ini Petrus ini buat saya gila gitu, saudara.
Loh kalau sama-sama, ini logikanya ya saudara, saya ajak saudara berpikir ya. Logikanya loh, kalau cuman mau buktiin itu Tuhan atau enggak Tuhan, kalau saya yang jadi Petrus, saya akan ngomong sama Yesus, kalau itu engkau Tuhan, datanglah ke sini. Loh bener kan? Sama-sama Yesus sudah di atas air kok. Kalau saya mau buktiin itu beneran Tuhan, saya akan ngomong Yesus aja yang ke sini. Ngapain Petrus cari gara-gara? Dia bilangnya apa? Kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Kan cari gara-gara Bapak Ibu. Tapi kemarin saya menyampaikan, enggak gurunya, enggak muridnya, dua-duanya sama-sama gila. Loh, kenapa saya katakan demikian saudaraku? Kalau saya jadi Yesus, ini murid saya ngomong, kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas air. Kalau saya jadi Yesus, saya juga jawab sama Petrus, jangan Petrus, jangan ngawur. Sudah, biar aku aja yang jalan ke kamu. Make sense kan? Of course. Orang Yesus sudah berjalan di atas air kok, ngapain suruh Petrus? Itu sebabnya saya katakan saudaraku, enggak guru, enggak murid. Sama-sama, ya saudara yang bilang. Yesus ngomong, waktu Petrus ngomong, suruh aku berjalan di atas air menghampiri engkau. Apa jawab Yesus? Boleh dibuka. Yuk kita lihat, Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27 sampai 29. Turun lagi, turun lagi. Oke, turun lagi, ayat 29. Nah, waktu Petrus ngomong, apa jawaban Yesus? 23, datanglah. Izinkan saya mengatakan ini, saudaraku. Tuhanmu tidak pernah takut dengan tantangan sebesar apapun. Tuhanmu tidak pernah takut dengan keterbatasanmu. Tuhanmu, oh hari ini saya harus katakan ini kepada saudara. Tidak pernah peduli buat Tuhanmu, keadaanmu dan apa yang ada di tanganmu tidak menentukan dia bisa atau tidak bisa membuat mujizat dalam hidupmu. Secara manusia nggak masuk akal. Tapi dengar saudaraku, Tuhan paling senang lihat fierce obedient. He love it. He love it. Kenapa saya katakan demikian saudara? Iman sama ketaatan itu seperti kayak saudara kembar, gimana sih? Engkau boleh punya iman, tapi kalau engkau enggak taat melangkah, firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. You can say whatever, saudara bisa ngomong sama saya punya imannya. Tetapi selama tidak disertai dengan ketaatan, zero. Bagaimana dengan Maria, saudara? Saya tuh kemarin cerita tentang suami saya gitu. Saya cerita tentang bagaimana Tuhan memberikan gereja di PIK ya, out of nothing kayak gitu. Tuhan bawa gereja kita membangun gereja di PIK gitu. Bahkan pada saat itu perintahnya jelas, nggak boleh diumumin sama siapapun. Dengan kata lain nggak ada janji iman kan saudaraku. Di tengah kondisi pandemi, jadi sama sekali nggak masuk akal. Saya pikir itu sudah something yang crazy, saudara. Tapi then saya belajar sejarah gereja kita, bagaimana saya ceritakan minggu lalu buat saudara yang belum dengar, saudara bisa cek di YouTube gitu. Bagaimana gereja kita di kota Solo pada saat itu membangun gedung bioskop Star jadi gereja kayak gitu. Itu lebih crazy lagi ceritanya, saudara. Ternyata saya melihat Yesus, saya melihat mamahnya, saudara. Masih ingat kisah pada saat malaikat Gabriel mendatangi Maria?
Kalau saudara jujur aja, ini yang ibu-ibu, yang wanita di sini. Kalau saudara jadi Maria, saudara jawab apa? Enggak masuk akal. Betul? Kalau saudara jadi Maria segampang itu, saudara bilang yes gitu? Enggak masuk akal. Gimana? Saudara kan punya 1001 pertanyaan. Tapi di saat yang lain lari, di saat yang lain menunda ketaatannya. Lukas 1 ayat 38 ini salah satu ayat emas saya, saudaraku. Maria tuh ngomongnya gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara tahu apa arti jawaban Maria ini, saudara? Ini dalam sekali loh. Jawaban Maria kelihatannya simple, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jawaban Maria ini punya arti gini, aku tahu siapa aku tahu keterbatasanku, aku tahu posisiku. Karena banyak orang dibawa Tuhan besar, enggak tahu siapa dirinya, enggak tahu keterbatasannya, dan enggak tahu siapa posisinya. Ketika Tuhan mau bawa saudara besar, banyak orang ngomong kayak gini, aku enggak mungkin bisa Tuhan. Orang kayak aku enggak mungkin bisa dipakai seperti itu. Ya kalau itu Pak Jo, ya kalau itu Bunita, kalau aku enggak bisa. Maria dengan semua kekurangan dan keterbatasannya, dia cuma ngomong kayak gini, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti menurut perkataanmu itu. Saya nggak tahu dengan keadaan saudara, tapi boleh nggak saya tantang saudara, ketika yang di depan matamu yang engkau lihat secara manusia mustahil, ketika yang di depan matamu yang engkau lihat seolah-olah kayak gunung yang begitu tinggi, instead of saudara ngomong nggak mungkin, boleh nggak kayak Maria ini, aku ini hambamu. If you said so, so be it. Terjadilah. Tahukah saudara, saya itu menemukan kesamaan dengan dari orang-orang yang dipakai Tuhan ngalamin new wonder ini, saudaraku. Saudara tahu persamaannya apa? Yang lain menghindar, yang lain lari, yang lain menunda. Orang-orang ini akan mengatakan hal yang sama. Mereka akan berkata, yes Lord. Siap, laksanakan. Saudara lihat Abraham, dia ngomongnya apa? Lalu pergilah Abraham. Saudara lihat Nuh minggu lalu. Lalu Nuh melakukan tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Saudara lihat Maria, maka dia ngomong, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Satu kesamaan, fierce obedient. Hari ini saya perkatakan dari tempat ini bangkit orang-orang di tengah zaman yang tidak pasti, zaman yang tidak menentu ini. Orang-orang yang menerima new wonder adalah orang-orang yang punya fierce obedient. Dan hari ini saya lihat itu ada atas hidupmu, ada atas hidupmu, ada atas hidupmu. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tapi sebelum saya bawa saudara masuk lebih dalam, saudaraku, boleh nggak saya mengajak hari ini untuk saudara itu bisa melihat gitu. Karena kadang fierce obedient ini buat sebagian besar orang kayak nggak masuk akal. Itu sebabnya nggak banyak memang saudara yang ngalami seperti itu. 3 hal yang harus saudara tangkap nih. Dan saudara harus mengerti gitu. Sehingga dalam kehidupanmu, saya mendengar kisah-kisah besar lahir dari tempat ini. Kisah-kisah yang secara manusia nggak masuk akal lahir dari tempat ini. Orang-orang yang mencatat sejarah. Yang pertama saudaraku, fierce obedient lahir dari pengenalanmu, kedalaman pengenalanmu dengan Tuhan. Itu nggak bisa dipaksain, nggak bisa dipaksain Bu. Gimana? Itu bukan apa? Fierce obedient ini bukan kayak FOMO gitu. Ya semuanya ikut, saya juga ikut. Enggak ada saudara. Kenapa? Fierce obedient itu enggak pernah populer kok. Semuanya ke kanan, yang satu ke kiri gitu.
Sebabnya fierce obedient itu nggak bisa tidak. Lahirnya dari pengenalanmu akan Tuhan. Saudara tahu ujiannya seberapa saudara mengasihi Yesus? Seberapa engkau dekat, seberapa engkau kenal dengan Tuhan? Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Ini sorry saudara, ayatnya enggak enak gitu. Tapi yang ngomong Yesus sendiri gitu. Sama-sama dibaca bolehkah? 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku. Habis perkara. Ini ayat enggak cenengin Paul saudara. Saya yakin kalau saat ini saya tanya kepada saudara, berapa banyak dari saudara yang mengasihi Tuhan? Pasti semua angkat tangan kan? Enggak mungkin lah saudara enggak angkat tangan. Tapi Yesus ngomong kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah yang menyenangkan? Kamu akan menuruti perintah yang masuk akal? Kamu akan menuruti perintah yang masih bisa dilakukan? Kamu akan menuruti segala perintahku. Period, saudara, titik. Itu udah gak ada komanya lagi, titik. Angkat tangan, nyanyi, bilang I love you gampang. Sebagian dari saudara akan ngomong sama saya, pastor gak ngerti keadaan saya, pastor. Aduh pastor, saya udah habis-habisan, rasanya gak gampang loh pastor. Mau disuruh apa lagi pastor? Pastor nggak ngerti apa yang saya alami. Masalahnya saudaraku, orang yang ngomong perkataan ini membuktikan dirinya di Filipi 2 ayatnya yang ke-8 saudara. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi buat orang yang melakukan tadi itu saudaraku, the highest love, bahasa kasihnya Tuhanmu. Setiap saudara punya bahasa kasih tuh? Sebagian dari saudara bahasa kasihnya apa? Give. Kalau dikasih kado saudara kayak masuk gitu. Ada yang bahasa kasihnya apa? Kebersamaan. Betul? Ada lagi yang bahasa kasihnya apa? Act of service. Jangan cuma ngomong doang, kamu ngomongnya aja gombal gitu kan. Pernah dengar gitu? Ngomong aja gampang, gombal. Tapi bahasanya kenapa kok apakah salah ngomong I love you? Bukan, karena bahasa kasihnya dia tuh act of service. Ketika dia lagi susah, dia lagi berat-beratnya, saudara ada di sana bersama dengan dia, tanpa saudara bilang I love you aja, buat dia tahu saudara mengasihi dia. Make sense saudara? Make sense ya? Tuhanmu yang satu ini, yang ngomong Yohanes 14 ayat 15 tadi, bahasa kasihnya obedient. Itu his love language. Tahukah saudara, salib buat Yesus itu fierce obedience-nya kepada Bapa. Jadi saudara nggak bisa ngomong sama pribadi yang satu ini, engkau nggak tahu seberapa beratnya saya pastor, engkau nggak tahu seperti apa yang saya alami. Come on. Dia pikul salib itu sampai mati di atas, saudaraku, tergantung di atas kayu salib itu buat saudara dan saya. Saudara mau ngomong apa? Yang mengerti aminnya boleh yang paling keras. Hari ini saya berdoa ya saudaraku. Sadari, engkau tidak akan pernah bisa taat tanpa mengenal Dia. Datang ibadah bagus, ikut komsel bagus, semuanya bagus saudaraku. Tapi semuanya itu jadi sia-sia.
Kalau kau nggak mengenal Tuhanmu secara pribadi. Para pelayan Tuhan, halo, sorry. Melayani hebat. Bahkan saudara ada yang melayani 2 kali, 3 kali, hebat. Tapi tanpa pengenalan, saya masih ingat firman sekitar 3 minggu yang lalu saudaraku. Kesibukan rohani bisa menjadi jebakan dalam hidupmu. Masih ingat anak sulung? Dia terhilang di rumah sendiri loh. Ngeri ya saudara, ngeri. Para pelayan Tuhan, saya harus katakan ini kepada saudara. Engkau ada di tempat ini supaya rohmu bertumbuh. Para jemaat halo. Rohmu harus bertumbuh. Kenali sama seperti engkau dikenal. Karena pada akhirnya saudaraku bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya. Gimana kau bisa bertahan kalau kenal aja enggak? Bahkan taat menjadi susah kan? Akhirnya yang terjadi gampang diombang-ambingkan Bapak Ibu. Saudara dengar YouTube ngomong apa, si A si B ngomong apa, goyang tuh. Karena pasti yang pertama diserang di titik itu kok. Mereka akan nyerang hubunganmu sama Tuhan dulu. Pengenalanmu akan Yesus dulu. Setelah itu mereka akan menyerang semua buah yang engkau kerjakan dari pengenalanmu akan Yesus. Jadi hari ini saudaraku, kalau saudara melihat di kiri kananmu, keadaan bukannya jadi baik, semua gonjang-ganjing, serba tidak menentu, dibutuhkan orang-orang yang mengenal Tuhannya supaya tetap kuat dan bertindak. Daniel, saudara. Orang yang mengenal Allahnya shall be strong and shall do exploit. Jadi yang pertama saudaraku, pastikan engkau kenal Tuhanmu. Fierce obedient hanya bisa lahir kalau engkau kenal siapa Tuhanmu. Karena kalau enggak, saudara akan menganggap Yesus itu gila. Loh iya dong, loh ngomong sama Petrus kok, datanglah. Loh saudara akan ngomong, mungkin itu yang Tuhan suruh dan engkau akan ngomong gila, bukan dari Tuhan pasti. Mungkin saudara akan ngomong tengking dalam nama Yesus pergi. Loh padahal itu suara Tuhan. So you must know Him. In order for you, supaya saudara punya fierce obedient. Yang kedua saudaraku, fierce obedient ini saudaraku tidak takut dengan ancaman dan perkataan manusia. Kenapa? Kenapa saya mengatakan seperti ini? Most of the time perintahnya Tuhan gak pernah populer. Saya kasih contoh boleh? Jaga kekudusan yang mananya yang populer? Zaman sekarang orang akan bilang, oh, pastor, hari gini pergaulan bebas, pastor, jaga kekudusan, nggak gaul pastornya. Betul? Mana populernya? Hidup jujur. Mana populernya? Jujur ajur, pastor. Mana populernya? Enggak pernah populer. Saudara harus tahu, mengikut Tuhan akan selalu ada ancaman, tekanan, perkataan yang berusaha untuk menjatuhkan. Dan saya berdoa ya saudaraku, sama seperti jemaat mula-mula ya. Saudara bisa menjawab hal yang sama. Kita buka Kisah Rasul pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-20, saudaraku,
Jadi kan ini ayat emas saudara, perkataan Petrus nih. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya sama-sama dengan suara paling keras 2, 3. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Ini enggak gampang ini saudara. Aduh pastor. Ada kalanya ya saudaraku ya. Taat sama Tuhan. Ini nih gimana sih? Fierce obedience itu selalu membangkitkan oposisi itu loh yang susah tuh. Most of kebanyakan dari manusia, saudara itu baik. Jadi saudara itu enggak mau cari masalah sama orang lain. Tapi fierce obedience itu kebanyakan pasti ada oposisinya. Makanya memang dibutuhkan hati yang menyadari gitu. Saudara enggak takut dengan ancaman, enggak takut dengan perkataan manusia. Saya tuh masih ingat hal yang paling simpel lah saudaraku, enggak usah jauh-jauh ya. Hal yang paling simpel gitu. Masih ingat pada zaman pandemi, semua gereja disuruh online. Ingat ya. Nah, sampai satu titik setelah itu pemerintah mengumumkan sudah boleh balik onsite. Saya tuh ingat sekali loh saudaraku, momen di mana gereja kita buka ya, itu yang ngeritik banyak sekali loh itu. Saya tuh sampai bingung loh, kok bisa ya, padahal ini bukan judi. Ini bukan melakukan hal yang enggak baik, ini buka gereja. Itu yang saya ingat sekali, karena pada saat itu ya saudara, gereja kita buka yang di Soho ini salah satu dari sangat sedikit kalau tidak ya, belum ada gereja lain yang buka di Soho Capital. Di Central Park. Kita tuh salah satu gereja pertama yang langsung cepat buka saudara pada saat itu. Saya tuh bersyukur kita punya leader-leader di tempat ini ya saudaraku. Pastor Obaja, Pastor Jonathan itu enggak buka karena yang lain udah buka, saya buka, enggak ada saudara. Jujur ada beberapa gereja ya saudara, itu telepon kami dan ngomong gini, ya sudahlah kalau keluarga Allah buka, kami buka gitu. Itu ada, and that's true saudara. Saya enggak usah nyebut nama gerejanya, that's true. Pastor Jonathan, Pastor Obaja, cari wajah Tuhan, cari rema. Tapi begitu dapat rema, oposisi itu ada saudaraku. Tapi kalau engkau dapat rema, jalan. Itu fierce obedience. Itu yang membuat Daniel beda dari yang lain-lain. Daniel itu sampai 3 raja loh saudaraku. Dia tetap menjabat. Raja demi raja berganti, Danielnya enggak diganti. Itu jarang terjadi saudara. Saudara aja di Indonesia kalau ngelihat ganti presiden kan ganti tau ininya. Nah, biasanya kalau sudah ganti presiden nanti menterinya di bawahnya akan diganti gitu. Daniel ini 3 raja berganti. Daniel tetap enggak diganti saudara. Kenapa? Fierce obedience ini sama Tuhan. Daniel tuh enggak takut ngadepin oposisi. Bahkan pada saat dimana dia itu diancam hukuman mati saudaraku hanya gara-gara enggak mau makan makanan yang dipersembahkan untuk raja. Loh kalau zaman sekarang loh saudaraku, orang di sekeliling saudara pasti akan ngomong, apa susahnya sih makan makanan raja? Wagyu saudara, Siakpo. Kenapa kok enggak mau makan? Enak-enak itu semua makanan-makanan kelas atas. Mungkin kalau zaman sekarang ada kaviarnya gitu saudaraku. Kenapa enggak mau dimakan? Tapi yang enggak banyak orang tahu, sebelum makanan itu diberikan kepada raja, makanan itu dipersembahkan kepada dewa-dewanya lebih dulu. Dan Daniel enggak mau membuat dirinya najis. Tapi taruhannya nyawa loh saudara.
Masih ingat gak taruhan nyawa yang berikutnya apa? Sampai dimasukkan ke gua singa? Daniel gak dibolehin apa saudara? Dia gak dibolehin doa. Loh kalau orang zaman sekarang, gak dibolehin doa. Saudara akan ngomong, pastor jangan fanatik-fanatik lah. Enggak boleh doa, ya sudahlah Tuhan maha tahu, Tuhan maha pemurah, enggak boleh doa enggak apa-apa pastor. Jangankan enggak boleh doa, disuruh doa aja susah saudaraku. Enggak boleh doa, yes. Malah jadi alasan, tuh enggak boleh kok, enggak boleh. Disuruh doa aja susah, ini enggak boleh doa. Haleluya, puji Tuhan. Tapi coba lihat saudaraku. Tahukah saudara kenapa tidak dibolehkan doa? Kita lihat ya, kita buka ya Daniel. Karena saking mereka udah enggak bisa nemuin alasan apapun. 6 ayatnya yang ke-7. Mereka enggak bisa nemuin kesalahan Daniel. Daniel enggak korupsi, Daniel enggak lakukan apapun yang salah. Satu-satunya kelemahannya Daniel, Alkitab mencatat, dia suka berdoa. Saya berdoa saudaraku di tempat ini. Kalau dicari orang kelemahannya, maka kau didapati suka berdoa saudaraku. Aduh, sampai orang mau cari aja gak ketemu. Saking Daniel tuh sukanya berdoa, para pejabat lihat saudara, semua pejabat tinggi kerajaan ini itu mereka bermufakat. Semua penguasa dari wakil raja, para menteri, bupati, mereka bermufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Jadi larangannya bukan gak boleh berdoa loh saudaraku. Lihat nih larangannya. Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nanti saudara baca tuh ayat di bawahnya. Demi didengar Daniel, langsung dia sujud berdoa kepada Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Gila enggak saudara? Dibutuhkan orang-orang yang punya fierce obedience, yang berani berdiri sekalipun berbeda. 1000 lebah di kanan, 10.000 lebah di kiri, itu tidak akan terjadi atas kehidupanmu. Tapi jangan salah loh saudara, kata 1000 lebah di kanan, 10.000 lebah di kiri, saudara kalau lihat, ini mundur, yang ini mundur juga, ini mundur, ini mundur, ini mundur, ini mundur. 1000 dan 10.000 itu bukan angka yang kecil loh saudara. Minggu lalu saya menceritakan, saudara keluar aja lihat orang bilang, lihat orang lewat, pakai merah. Lewat lagi merah. Lewat lagi merah. Loh kok hari ini semua orang pakai merah? 1000 lebah di kanan, 10.000 lebah di kiri. Saya tanya saudara, masihkah engkau bisa tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan? Dibutuhkan fierce obedience. Yang terakhir, yang ketiga saudaraku. Fierce obedience ini, dia membuka pintu visi yang lebih besar. Kenapa kok bisa seperti itu, Pastor? Karena Tuhanmu itu bukan Tuhan yang memberikan rencananya tuh A sampai Z dibuka, saudara. Enggak ada ceritanya di dalam Alkitab. Tuhan itu kalau ngomong, itu satu langkah titik. Ngomong sama Abraham, mau dikasih tanah perjanjian, ngomongnya cuman pergilah ke tanah, ke negeri yang akan kutunjukkan. Titik. Kalau saudara jadi Abraham, menurut saudara apa Abraham enggak tanya? Pasti tanya lah, enggak mungkin lah saudaraku. Pergi kemana Tuhan? Kutunjukkan. Pergi kemana Tuhan? Akan kutunjukkan. Itulah yang banyak orang akhirnya susah taat, saudara. Karena banyak orang ngeliat dulu baru taat. Tapi Tuhan ngomong sama Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya.
Hari ini saya tantang nih saudaraku. The reason kenapa, alasan kenapa saya membagikan firman ini. Iman minggu lalu, hari ini ketaatan. Ini seperti kayak twin saudaraku. Taat dan iman itu satu seperti kayak mata uang gitu. Saling melengkapi sisi satu dengan faset satunya saudara. Tidak akan pernah bisa ada iman tanpa ketaatan. Kenapa saya bagikan ini saudaraku? Kita ada di tengah buat saya itu masa yang very unique gitu. Saudara bisa memilih untuk freeze, ketakutan, terus dikuasai galau, don't know what to do, akhirnya kayak saudara terus ini gelisah. Ada hari-hari ini sebagian ngomong sama saya, pastor kok saya kayak gak bisa tidur ya. Pastor saya tuh kayak gelisah gitu. Akhirnya saudara banyak kompromi. Semakin rohani saudara, semakin halus komprominya. Jangan salah loh saudara. Saudara bisa duduk di gereja, dengar firman, tapi dosanya jalan terus. Loh saya berjumpa kok saudaraku, jangan salah. Saya berjumpa dengan orang-orang yang ada di gereja, sudah suami istri, selingkuhannya ada salah satu di sini kok. Terus jalan aja, ibadah aja. Dosanya jalan terus. Apa? Tipu-tipunya jalan terus. Saudara kaget dengan hal-hal seperti ini? Dunia kita tidak jadi semakin baik Bapak Ibu. Orang yang mengenal Allahnya yang akan tetap kuat dan bertindak. Ke gereja aja nggak cukup, sorry to say. Melayani aja nggak cukup, sorry to say. Kau harus mengenal Allahmu. Ketika engkau mengenal Dia, langkah demi langkahmu itu langkah-langkah yang kokoh, langkah-langkah yang kuat. Pemain musik, worship leader, singer boleh saya undang maju ke depan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, saya tutup firman Tuhan hari ini. Ketika saya dibawa masuk ke Jakarta ini ya saudaraku, saya hampir bisa berkata tidak melihat apa-apa karena gereja kita pada saat itu di Jakarta ini saudaraku, jangankan kecil ya saudara, mungkin hanya kayak 5 orang gitu. Ketika saya diutus ke Jakarta oleh gembala senior kita, gereja di Jogja pada saat itu tuh sudah bertumbuh dan sedang tumbuh-tumbuhnya saudara. Ribuan jemaat, bahkan tempat kita itu enggak cukup. Posisinya, sampai-sampai jemaat itu harus duduk dekat kamar mandi. Saking udah nggak ada kursi lagi, udah membludak saudaraku. Tapi lucunya setiap kami berusaha cari tempat lebih besar, entah itu sewa, entah itu beli, kita tuh sampai udah bilang loh yang manapun it's okay. Semua pintu ditutup saudara. Tapi semua pintu di Jakarta ini dibuka padahal dengan kondisi jemaat yang masih sangat kecil. Pintu di tempat ini, pintu di beberapa tempat saudaraku itu dibuka lebar sama Tuhan. Secara manusia gak masuk akal. Ketaatan itu gak pernah populer kok saudara. Ketaatan sering gak dilihat orang yang ada di sekelilingmu. Pada saat Daud berperang, semua rakyat itu meninggalkan dia. Dia hanya berperang dengan orang-orang perkasanya Daud. Tapi giliran jarah, semua datang, saudara. Saya tantang ada orang-orang di tempat ini yang begitu mengenal Tuhannya ya. Sama seperti the 300 dari Gideon. Sama seperti orang-orang perkasanya Daud. Engkau dibawa ngalami Tuhan di kedalaman yang orang lain tidak alami. Kadangkala tempat itu sepi, saudara. Sadarkah saudara, banyak orang mau di pelataran, masih ada yang di ruang kudus, tapi ruang maha kudus itu selalu sepi. Gak banyak yang masuk ke sana. Semua orang maunya hura-hura di luar, saudara. Semua orang maunya hahihi di luar. Tapi ketika sudah pikul salib, ikut Yesus, semua letakkan salibnya dan pergi. Di atas kayu salib itu Yesus sendirian. Hanya Maria ibu Yesus, hanya Yohanes yang ada di sana.
Di mana semua murid yang ada pada saat Yesus mengadakan mujizat? Where are they? They're gone. Doa saya engkau bertahan sampai kesudahannya. Tetap kuat terus, kuat. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu.